Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di video kali ini kita akan membahas tentang laporan laba rugi dan informasi yang terkait. Nah, di segmen akuntansi keuangan menengah di pertemuan keempat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 9, yaitu mulai dari memahami penggunaan batasan dan laporan laba rugi, memahami isi dan format laba rugi, menyusun laporan laba rugi. Nah, di video ini kita akan membahas sampai dengan bagaimana cara menyusun laba rugi. Nah, laporan laba rugi, apa sih kegunaannya? Kegunaan dari laporan laba rugi ini adalah bagi manajemen, laporan laba rugi yang disusun itu bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja sebelumnya. Artinya, yaitu selama kegiatan operasional 1 tahun. Nah, misalnya nih, kita menyusun laporan laba rugi di 31 Desember 2020. Nah, mengevaluasi kinerja ini yaitu dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, kita bisa tahu tuh kira-kira hasil dari jerih payah perusahaan dalam 1 tahun itu laba atau rugi ya, seperti itu. Kegunaan yang kedua adalah untuk memprediksi kinerja masa depan. Nah, hasil yang kita peroleh dari penyusunan laba rugi atau hasil dari jerih payah yang dilakukan perusahaan itu juga bisa digunakan untuk memprediksi kira-kira di masa yang akan datang kita bisa dapat untung segini nggak, atau kita bisa menghindari kerugian seberapa besar. Nah, seperti itu. Jadi hasil baik dia laba atau rugi itu bisa digunakan oleh manajemen untuk memprediksi kinerja di masa yang akan datang. Kegunaan laporan laba rugi yang ketiga adalah untuk membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas di masa yang akan datang. Nah, karena resiko ada yang bisa diprediksi dan tentu banyak resiko yang tidak bisa diprediksi, terutama kejadian-kejadian ekonomi yang atau kejadian-kejadian yang bisa mempengaruhi kejadian ekonomi seperti saat ini COVID-19. Selain kegunaan, laporan laba rugi juga memiliki keterbatasan. Nah, kira-kira apa keterbatasannya? Keterbatasan yang pertama adalah perusahaan menghilangkan pos yang tidak dapat diukur secara andal. Nah, ada aja tuh yang bisa saja terlewat oleh manajemen, sehingga ada akun-akun atau angka-angka yang tidak bisa diandalkan. Keterbatasan yang kedua adalah jumlah laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Nah, ada metode accrue atau metode basis. Untuk saat ini lebih disarankan untuk metode accrue. Keterbatasan yang ketiga adalah pengukuran laba melibatkan penilaian. Nah, melibatkan penilaian ini kadang ada estimasi yang tidak tepat atau tidak seharusnya. Nah, bagaimana format laba rugi? Di unsur laporan laba rugi itu yang pertama adalah penghasilan. Nah, penghasilan ini secara definisi diartikan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk maupun dalam bentuk penambahan aset serta penurunan dari liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham.
Nah, kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk arus masuk, artinya di sini ada pendapatan masuk, yaitu berupa cash masuk, atau penambahan aset. Nah, penambahan aset ini tadi ada bisa penambahan kas, pengurangan piutang, dan pengurangan persediaan dan lain-lain, atau penurunan likuiditas. Artinya di sini kewajiban baik dia hutang jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan itu turun atau berkurang tanpa adanya kontribusi dari pemegang saham atau tanpa misalnya menimbulkan akun baru, misalnya yaitu tambahan modal di setor atau hutang kepada pemegang saham. Nah, di sini di penghasilan apa aja akunnya. Akunnya itu bisa berupa penjualan, pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan dividen maupun pendapatan sewa. Nah, apa sih pendapatan itu? Pendapatan itu yang timbul dari aktivitas perusahaan. Kalau dia perusahaan dagang, otomatis akunnya yaitu penjualan. Kalau dia perusahaan bidang jasa, maka yaitu akunnya adalah pendapatan jasa. Nah, mungkin nggak sih perusahaan itu memperoleh keuntungan? Mungkin aja kalau misalnya pendapatan ataupun penjualannya jauh lebih besar dari beban-beban yang muncul selama satu periode akuntansi. Tentu unsur laporan dari laba rugi yang kedua adalah beban. Nah, beban ini seperti lawan daripada pendapatan. Nah, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, artinya ada cash yang keluar atau berkurangnya aset. Di sini terjadi penurunan kas atau terjadi penambahan dari persediaan, terjadi juga peningkatan dari piutang, atau terjadinya likuiditas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pada pembagian pada pemegang saham. Nah, terjadinya likuiditas ini artinya bertambahnya kewajiban si perusahaan. Apa aja akunnya? Nah, contoh akun beban, ada beban pokok penjualan, bisa juga beban pokok produksi, kemudian ada beban depresiasi atau penyusutan dari aset tetap, beban bunga kalau misalnya ada pinjaman bank, kemudian ada juga beban sewa kalau misalnya untuk operasionalnya perusahaan itu menyewa, dan tentunya ada beban gaji karena ada karyawan yang harus dibayarkan haknya. Nah, ini menurut IFRS atau International Federation Reporting Standard mensyaratkan paling tidak atau minimum pos-pos berikut ini harus ada dalam laporan laba rugi. Pertama, harus ada pendapatan, yang artinya pemasukan manfaat ekonomi selama satu periode yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. Yang kedua, beban pajak, atau tadi ada beban pokok penjualan, beban pokok produksi. Yang ketiga, ada biaya keuangan yang selanjutnya disebut sebagai beban bunga. Yang keempat, ada bagian dari laba atau rugi entitas asosiasi maupun ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas. Yang kelima, jumlah tunggal yang terdiri dari total laba setelah pajak atau rugi yang dihentikan atau laba setelah pajak atau rugi yang diakui pada pengukuran nilai wajar. Unsur yang selanjutnya adalah laba bersih atau rugi bersih. Kadang-kadang boleh juga disebut dengan laba neto atau rugi neto. Ini adalah contoh dari format laporan laba rugi. Kita cek satu-satu. Di sini ada pendapatan penjualan dikurangi, misalnya ini kalau ada diskon nih, diskon penjualan dikurangi. Kemudian ada retur atau potongan penjualan. Retur barang yang kita jual ternyata rusak atau tidak memenuhi syarat, jadi diretur. Katakanlah ini 3 sekian-sekian, lebih dikurang penjualan itu
dapatlah 2972 sekian-sekian. Nah, beban pokok penjualannya artinya beban-beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan angka 3053 ini atau untuk menghasilkan penjualan itu sebesar 1982541. Dapatlah laba brutonya sekitar 989872. Nah, laba bruto ini biasanya sebelum dikurang dengan beban-beban operasional atau beban penjualan, belum dikurang dengan beban-beban administrasi, dan belum juga dikurang dengan pajak. Nah, di sini di beban dibagi dua, ada beban penjualan, ada beban administrasi. Nah, beban penjualan ini lebih kepada biaya atau beban-beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan. Sedangkan beban-beban administrasi ini lebih ke yang tidak secara langsung mendukung operasional. Artinya kalau di sini gaji dan komisi ini di pabrik, kalau ini lebih gaji pegawai yang ada di perusahaan atau gaji yang ada di kantor. Kemudian ada akun pendapatan dan beban lainnya. Biasanya pendapatan sewa, pendapatan bunga kalau misalnya nyimpen uang di bank, dikurang ditambah dapatlah dia di sini laba dari operasi. Nah, laba dari operasi dikurang lagi kalau misalnya ada bunga obligasi wesel bayar. Dapatlah dia laba sebelum pajak penghasilan. Nah, laba inilah yang dikenakan pajak lalu dikurang dengan sejumlah pajak yang ditetapkan. Dapatlah dia 164.489. Kemudian dari 16489 ini adalah laba neto selama 1 tahun berjalan. Kemudian atas laba ini didistribusikan lagi, pertama ke pemegang saham dan yang kedua kepentingan kepada yang non pengendali. Nah, ini dalam bentuk ringkas, artinya bentuk tanpa mendetailkan dari setiap kejadian-kejadian. Nah, biasanya detailnya akan ditempatkan di CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, misalnya nih, saya contohkan. Di beban penjualan ini, lihat catatan D. Nah, ini biasanya dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Begitu juga dengan beban administrasi. Nah, bisa juga, nah, kalau kita ingin tahu kira-kira beban administrasi ini apa aja, nanti ini akan dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai laporan laba rugi. Jika ada pertanyaan, langsung di kolom komentar. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.